bermula dari Aceh, diulangi selama daerah operasi militer DOM. The Army and the Indonesian Genocide merekonstruksi peristiwa pembantaian 1965-1966 melalui dokumen-dokumen resmi militer. Ditulis oleh Irma Garnesia dan Jess Melvin. Suatu hari pada 2010, di bekas gedung arsip terdapat sekardus fotokopian dokumen. Tidak disangka, 3.000 halaman dokumen yang diperoleh bisa untuk mengubah sejarah. Dari setumpuk halaman dokumen itu, disusunlah disertasi yang diujikan di Universitas Melbourne pada 2014 dan diterbitkan oleh Routledge dengan judul The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder. 4 tahun kemudian, Jess Melvin merekonstruksi narasi bikinan Tentara Nasional Indonesia mengenai peristiwa 1965 berdasarkan catatan, rekaman, dan hasil wawancara dari 70 korban yang selamat, eksekutor, dan saksi mata dari aksi genosida yang terjadi di Aceh. Lebih dari setengah abad, TNI mengisahkan pembantaian 1965 yang menewaskan sekitar 1 juta warga sipil tak bersenjata sebagai perlawanan spontan masyarakat. Versi militer menyebut aksi-aksi pembantaian itu sebagai operasi penumpasan untuk menghabisi musuh bebuyutan TNI, Partai Komunis Indonesia, hingga ke akar-akarnya. 3.000 halaman dokumen yang dijuluki Berkas Genosida Indonesia mampu meruntuhkan propaganda pemerintah Indonesia tentang pembunuhan massal 1965-1966 dan membuktikan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalamnya. Berkas Genosida Indonesia juga menunjukkan sebuah koordinasi tingkat tinggi dan terpusat di balik rangkaian pembunuhan 1965-66 yang bisa ditelusuri rantai komandonya hingga ke Soeharto di Jakarta. Jess Melvin menempatkan operasi militer 1965-66 sebagai tindakan genosida, selaras dengan definisi yang telah diatur dalam Konvensi Genosida 1948. Pada bab pertama, Mechanics of Mass Murder, dia menjelaskan bagaimana rentetan peristiwa dan rekaman yang ditemukan dalam berkas genosida Indonesia menunjukkan keterlibatan TNI dalam operasi penumpasan yang bertujuan menghancurkan sebagian atau keseluruhan sebuah kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Sesuai narasi resmi negara Indonesia, 1 Oktober 1965 diperingati sebagai hari ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) meluncurkan percobaan kudeta terhadap bangsa Indonesia lewat aksi Gerakan 30 September G30S. Aksi G30 September sendiri rumit untuk dijelaskan karena mengandung unsur kebenaran sekaligus fabrikasi yang dimanfaatkan TNI untuk menjustifikasi operasi penumpasan yang mereka gerakkan setelah 1 Oktober. Sebelum Fajar 1 Oktober 1965, kelompok perwira menengah yang menamai diri Gerakan 30 September menculik 6 perwira tinggi TNI, Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal S. Parman, Letjen Haryono, Letjen Suprato, Mayor Jenderal Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan 1 perwira lagi, Pierre Tendian, diculik lantaran disangka Jenderal Ahal Nasution oleh tim eksekutor. Penculikan ini rupanya diketahui oleh pimpinan PKI, GNID, dan seorang pihak lain yang tidak dikenal. Namun Aidit sedikit pun tidak memberitahu rekan-rekan separtai tentang rencana ini. Para jenderal diculik karena diduga bakal mengkudeta Presiden Soekarno. Kudeta ini disebut-sebut akan didukung Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA)
yang tak senang menyaksikan kedekatan Soekarno dan PKI. Setelah aksi penculikan dan pembunuhan dini hari Oktober itu, TNI mengumumkan PKI telah melakukan percobaan kudeta serta menciptakan pemberontakan berskala nasional. Selang beberapa hari, TNI kembali menyebarkan kabar bahwa PKI dan para simpatisannya akan membantai umat Islam. Karena propaganda TNI inilah kemarahan masyarakat terhadap kelompok ateis dan komunis memuncak, lalu meledak dalam aksi-aksi kekerasan yang berujung pada banjir darah di berbagai daerah. Pembunuhan massal 1965-66 kerap dibingkai sebagai kekerasan horizontal akibat kemarahan masyarakat terhadap kekejaman PKI. Dalam bingkai tersebut, TNI dielu-elukan sebagai pihak yang telah berhasil menyelamatkan negara dari rongrongan komunis. Kenyataannya, narasi semacam itu telah mengaburkan fakta-fakta di lapangan. Meski benar kelompok G30S menculik dan membunuh 6 perwira tinggi dan seorang letnan pada dini hari 1 Oktober, namun operasi tersebut tak punya hubungan langsung baik dengan PKI maupun kelompok-kelompok lainnya yang jadi korban keganasan operasi militer 1965-66. Fakta-fakta yang ditemukan memang kontras dengan klaim yang digembar-gemborkan TNI. Misalnya, kendati 7 perwira militer dibunuh, tak satu pun yang dimutilasi. Tak ditemukan pula rencana PKI untuk membantai warga muslim. Bukti-bukti kawat diplomatik antara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan para diplomat di Jakarta justru mengungkapkan bahwa para petinggi TNI sengaja menanti sebuah peristiwa yang bisa dijadikan dalih untuk mengkambing hitamkan PKI dan menggulingkan Soekarno melalui kudeta militer. Meski sebelumnya tak ditemukan bukti perencanaan genosida oleh TNI, rupanya ada perintah pembunuhan massal secara sistematis antara 1 hingga 14 Oktober. TNI sengaja menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka mengumumkan darurat militer dan merebut kekuasaan. Menurut berkas genosida Indonesia, TNI secara resmi mengkoordinasikan persiapan operasi militer di Sumatera yang dimulai pada April 1965 melalui sebuah kampanye yang dikenal internal TNI sebagai Operasi Berdikari. Operasi ini diaktifkan pada pagi hari 1 Oktober ketika TNI seolah masih menimbang-nimbang respon yang tepat terhadap G30S. Agar operasi bisa dimulai, darurat militer di seluruh Sumatera harus diumumkan dan struktur komando militer baru di Aceh, dikenal sebagai Komando Pertahanan Daerah Kohanda, juga wajib diaktifkan. G30S tidak menyatakan niat untuk menggulingkan pemerintahan hingga sore 1 Oktober, namun dalam korespondensi internal militer sejak pagi hari 1 Oktober, para petinggi TNI telah menyatakan G30S sebagai gerakan kudeta. G30S sendiri mengklaim tindakannya menculik para jenderal sebagai upaya untuk memperingatkan Soekarno akan rencana kudeta TNI. Di sisi lain, bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa DN Aidit mengetahui rencana G30S, bahkan hadir di pangkalan udara Halim pada 1 Oktober. Namun tak ada bukti bahwa Aidit mengkomunikasikan skenario penculikan G30S ke PKI atau elemen-elemen partai lainnya sebelum 1 Oktober. Tuduhan PKI terlibat dalam G30S baik sebelum maupun sesudah 1 Oktober tidak terbukti. Pertanyaan yang semestinya diajukan bukanlah apakah PKI terlibat dalam G30S, melainkan sudah tepatkah cara TNI merespon G30S? Selama bertahun-tahun, kesulitan utama dalam membuktikan keterlibatan TNI di balik genosida 1965-1966
adalah kurangnya bukti dokumen yang mampu menggugurkan sejarah 1965 versi militer. Sebelum penemuan berkas genosida Indonesia pada 2010, para peneliti terus berdebat soal apakah TNI menyembunyikan bukti baru atau pernahkah TNI mengeluarkan perintah untuk melakukan pembantaian massal. Diskursus akademik pasca 1965 tentang peristiwa G30S beserta pembunuhan massal yang menyertainya ikut menguatkan kedaulatan TNI. Sejak dulu ada rasa enggan di lingkaran akademik untuk menempatkan pembantaian 1965 sebagai kampanye militer yang sistematis, terstruktur, dan terpusat. Laporan-laporan akademik awal seperti yang ditulis oleh Lucian Ray 1966 serta Ruth McKay dan Benedict Anderson tahun 1971 terang-terangan menyoroti peran TNI dalam pembunuhan 1965-1966. Posisi ini didukung para pengkaji genosida seperti Leo Cooper pada tahun 1981 dan Frank Chalk dan Kurt Jonasson 1990 yang sejak awal bermaksud memasukkan pembantaian massal 1965-66 ke dalam kategori kekerasan genosida. Laporan-laporan perdana ini juga tidak bebas dari masalah karena mengandalkan kesaksian tentara dan materi propaganda TNI yang bisa diakses khalayak. Laporan-laporan tersebut belum bisa membuktikan keterlibatan TNI dalam aksi kekerasan massal 1965-66, apalagi niat TNI untuk menghabisi komunisme. Kesulitan memperoleh bukti bahwa militer langsung mengomandoi pembunuhan memunculkan sebuah problem pembuktian. Lambat laun terbangunlah asumsi bahwa bukti semacam itu memang tak pernah ada. Celah inilah yang akhirnya melahirkan narasi-narasi seputar pembunuhan massal yang cocok dengan versi TNI. Lambat laun terbangunlah asumsi bahwa bukti semacam itu memang tidak pernah ada. Celah inilah yang akhirnya melahirkan. Namun ada pula beberapa peneliti yang menolak tunduk pada narasi dominan bikinan Serdadu. Peneliti seperti Robert Cribb 1991, Saskia Wiringa 1995, Geoffrey Robinson 1995, Boni Triana 2002, John Rosa, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid 2004 mengandalkan metode sejarah lisan untuk mengungkap sejumlah kasus peran militer dalam pembantaian. Meski begitu, ada beberapa kerumitan terkait bukti yang perlu diurai. Dalam The Road to Power 1982, Ulf Sanderson meletakkan tanggung jawab atas monopoli kekuasaan dan kekerasan selama penumpasan komunis di pundak TNI. Namun Sanderson juga menyadari betapa sulit membuktikan pembantaian direncanakan oleh Soeharto dan kroco-kroconya. Singkat cerita, hampir mustahil menyatakan mereka mendatangi semua kejadian ini. Meski begitu, ada beberapa kerumitan terkait bukti yang perlu diurai. Sanderson mencatat kekerasan massal pertama kali meledak di Aceh. Tak lama setelah rumor tentang pembantaian terhadap umat Islam di Yogyakarta sampai ke telinga masyarakat Aceh, warga setempat siap berjihad memerangi siapapun yang diduga komunis. Dalam Problem in the Historiography of the Killing in Indonesia 1991, Robert Cribb menyatakan pembantaian massal di Aceh disebabkan oleh kekerasan bermotif agama. Bagi Cribb, pembantaian 1965 adalah cermin dari sejarah Aceh yang berlumur darah. Dia menemukan analisis yang sedikit berbeda dalam disertasi Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia 1978. Crouch mencatat pembantaian besar-besaran di Aceh meletus pada Oktober, meskipun jumlah anggota PKI di Aceh sangat kecil. Umat Islam di Aceh memandang PKI sebagai ancaman bagi agama mereka. Dalam pandangan Crouch, relasi antara tentara dan warga sipil anti komunis selama pembantaian berpijak pada kesamaan tujuan.
Cruz melihat peristiwa tersebut sebagai perlawanan rakyat untuk mempertahankan agama. Sementara pihak militer ia gambarkan sebagai aktor yang mengakhiri perlawanan tersebut. Yang tak kalah penting adalah benang merah penghubung studi Cruz dan Crick. Cruz melandaskan analisisnya pada disertasi Sandhausen 1971, sedangkan Crick mengutip penelitian Cruz. Tiga studi ini mengacu pada narasumber yang sama, Brigadir Jenderal Ishak Dwarsa, orang yang paling bertanggung jawab atas genosida di Aceh. Kesimpulan yang dapat diambil berbeda dari Crick dan Cruz. Pembantian massal 65-66 dilakukan secara terorganisir dan terstruktur oleh tentara yang memprovokasi penduduk dengan sentimen agama dan etnis. Sebelum penemuan berkas genosida Indonesia, sulit rasanya membuktikan TNI mendalangi pembantaian 1965. Selama pembantaian berlangsung, TNI telah sempat mengubarkan propaganda yang memperlihatkan dukungan terhadap aksi-aksi pemusnahan PKI. Sayangnya, materi propaganda saja tidak cukup bisa membuktikan bahwa TNI juga mengomandoi pembantaian. Salah satu propaganda TNI dapat dijumpai dalam sebuah karikatur yang diterbitkan saat kabar Angkatan Bersenjata pada 8 Oktober 1965. Karikatur tersebut menggambarkan seorang pria berpeci dan mengenakan kemeja bertuliskan rakyat dan ABRI. Sang pria digambarkan menghantamkan kapak pada batang pohon yang dilabeli G30S. Sementara pada akar pohon terdapat tulisan PKI. Terdapat pula tulisan basmi mereka sampai ke akar-akarnya. Menurut berkas genosida Indonesia, pada tengah malam 1 Oktober 65, Panglima Antara Daerah Sumatera Letnan Jenderal Ahmad Moko Ginta memerintahkan agar segenap anggota Angkatan Bersenjata untuk secara tegas, tandas, menumpas kontrarevolusi dan segala bentuk pengkhianatan dan semacamnya sampai ke akar-akarnya. Para petinggi TNI juga menggambarkan operasi ini sebagai upaya untuk memusnahkan Gestok, nama lain Gerakan 30 September. Bagi TNI, istilah menumpas bukan kiasan. Setelah memerintahkan warga sipil untuk membantu militer memusnahkan G30S dan para simpatisannya pada 4 Oktober, Panglima Kodam 1 Aceh berkeliling daerah pada 7 Oktober untuk memastikan agar aparat sipil dan warga setempat menghabisi siapapun yang dianggap punya hubungan dengan PKI. TNI juga membentuk kelompok-kelompok paramiliter Death Squad yang siap melaksanakan perintah di lapangan. Kelompok-kelompok inilah yang lantas melakukan pembantaian di Seantero Aceh pada 7 hingga 13 Oktober. TNI memantau jalannya operasi ini dan mencatat perkembangannya dalam bertas yang disebut Kotak Kematian. Komando maut ini berlanjut dengan pembentukan zona perang pada 14 Oktober yang bertujuan memusnahkan PKI sebagai sasaran utama dan rakyat biasa yang diduga simpatisan. Sejak itulah proses pengganyangan secara sistematis dan terstruktur resmi dimulai dan dikendalikan langsung oleh militer. Demikian kura-kura Tagar Landis Sindel.